Jadi, di dalam artikel ini dibahas tentang pentingnya pendidikan lingkungan berbasis ekonomi hijau. Nah, kenapa sih ini penting? Karena sekarang masalah lingkungan sudah semakin parah dan kita butuh solusi dari berbagai sektor, termasuk dari dunia pendidikan. Nah, ekonomi hijau itu sendiri adalah pendekatan pembangunan yang tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, konsep ini kalau diterapkan di sekolah tujuannya itu buat meningkatin kesadaran dan tanggung jawab siswa terhadap lingkungan sejak dini. Jadi nggak cuma belajar teori, tetapi juga diajak untuk paham dan langsung praktek gimana sih caranya hidup berkelanjutan, seperti daur ulang, hemat energi, dan lain-lain. Dan di artikel ini disebut juga kalau pendekatan itu lebih efektif kalau sudah mulai diterapkan dari pendidikan dasar. Nah, kalau ngomongin implementasi di sekolah, salah satu contoh yang dipaparkan di artikel ini adalah program Adiwiyata. Mungkin kalian pernah dengar ya, itu tuh program dari pemerintah yang mendorong sekolah-sekolah supaya lebih peduli lingkungan. Tapi ternyata pelaksanaannya masih banyak kendala loh. Misalnya kayak guru yang belum paham ekonomi hijau, kurangnya fasilitas, terus nggak semua sekolah punya kurikulum yang mendukung. Terus ada juga contoh implementasi nyata di salah satu sekolah, yaitu sekolah Al-Huda. Mereka tuh udah coba masukin materi ekonomi hijau ke pelajaran IPA dan IPS. Selain itu, mereka juga ngajak siswa buat ikut kegiatan langsung kayak bikin kompos, bank sampah, sampai audit di energi di kelas. Bahkan guru-gurunya juga dapat pelatihan khusus dari Dinas Lingkungan dan kampus. Jadi ini keren banget sih, karena bukan cuma siswa, tapi guru dan orang tua juga dilibatkan. Tapi ya, meskipun ada yang udah jalan, tetap aja masih banyak tantangan. Di artikel dijelasin kalau tantangan itu datang dari berbagai arah, kayak misalnya kurikulum yang belum fleksibel, fasilitas sekolah yang minim, terutama di daerah-daerah terpencil. Terus, mindset konsumtif di masyarakat juga jadi penghalang. Banyak siswa yang belum sadar hubungan antara kegiatan ekonomi sehari-hari dengan kerusakan lingkungan. Makanya penulis artikel nyaranin supaya semua pihak tuh kerja bareng. Pemerintah harus dukung dari sisi kebijakan dan anggaran. Sekolah harus siap secara kurikulum dan fasilitas. Dan masyarakat juga harus dilibatkan supaya ada kolaborasi. Bahkan sektor swasta juga penting banget. Misalnya dengan CSR atau kerjasama proyek hijau di sekolah. Selain itu, teknologi juga bisa dimanfaatkan loh, kayak pembelajaran digital, aplikasi edukasi, atau stimulus virtual yang bikin siswa lebih tertarik belajar soal lingkungan. Jadi, strategi edukasi lingkungan berbasis ekonomi hijau itu bukan cuma teori, tapi bisa dijalankan kalau semua pihak saling mendukung.